Pegiat media sosial Denny Siregar merasa girang elit Partai Demokrat berubah posisi dukungan ke bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sesuai prediksi. Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar juga mengunggah berita dari CNN Indonesia berjudul Demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tak deklarasi cawapres Juni. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan kepada Anies jika bulan Juni 2023 pengumuman cawapres tidak dilakukan. Kemudian, berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Anies semakin menurun. Seperti dalam survei terbaru indikator di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh suara 18,9%. Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berhasil meraih suara tertinggi, yaitu 38%, disusul bakal capres PDIP Ganjar Pranowo 34,2% dalam simulasi 3 nama. Menurut Andi, penurunan elektabilitas Anies Baswedan disebabkan karena deklarasi cawapres tidak segera dilakukan. Jika merujuk pada pernyataan Andi, Partai Demokrat sangat ingin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapresnya Anies. Namun melihat tidak solidnya Koalisi Perubahan menjadikan Partai Demokrat ingin mengevaluasi dukungannya ke Anies. Bahkan ada kabar bahwa AHY masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Melihat hal itu, pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyoroti nama AHY yang masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia mempertanyakan, bagaimana nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika AHY mendampingi Ganjar? Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 Juni 2023. Tapi Yusuf juga mengimbau kepada para buzzer Partai Demokrat untuk jangan gegabah membuat isu. Nasib Anies ini memang sedang dalam masa-masa sulit. Hasil survei tak ada yang menguntungkan, bahkan Koalisi Perubahan terancam bubar karena Partai Demokrat mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ada kemungkinan evaluasi ini berhubungan dengan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan, yang kemungkinan besar akan hengkang dari Koalisi Perubahan dan merapat ke koalisi lain jika tidak menjadikan AHY sebagai cawapres. Memang Agus Harimurti Yudhoyono cenderung menjadi boneka dari sahwat politik ayahnya yang mengaku turun padahal sejak kapan naik gunung. Kalaupun turun gunung, kok sudah berkali-kali? Suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya, dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan. Terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya Koalisi Perubahan yang berubah tambah kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem bahkan PKS. Disinyalir tak lolos loh. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak turun. Namun itu tidak saja terjadi pada Demokrat. Nasdem juga mengalami hal sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malah petaka besar jelang pemilu 2024. Belum lagi jika PK yang sementara ini sedang berlangsung tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung, otomatis Partai Demokrat akan dipimpin Kepala Staf Kepresidenan atau KSP itu. Dengan demikian Agus Harimurti Yudhoyono akan menelan ludah dan otomatis mereka akan keluar dari Koalisi Perubahan yang diisi Nasdem dan PKS. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya Koalisi Perubahan. Ini akibat saling ego kepentingan dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hore di Pilpres kali ini.